Halo, assalamualaikum. Selamat malam dan selamat bergabung kembali di live streaming kita kali ini, kawan. Bagaimana kabarnya, kawan? Mudah-mudahan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun juga, dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2024, ya kawan. Dan besok pagi itu sudah ganti tahun kita ya, tahun Masehi ya. Menurut penanggalan Masehi, jadi besok itu ganti tahun menurut penanggalan Masehi ya. Kalau penanggalan Islam itu tahun barunya itu Muharram ya, Muharram. Nah, ini ada tahun baru menurut penanggalan Masehi. Kalau menurut penanggalan Hijraiyah tuh keliru. Menurut penanggalan Hijriah ya tahun barunya Muharram, kawan. Baru juga lah udah ngantuk, aduh kayaknya emang. Ini punggungku tuh panas, aku malah udah ngantuk padahal baru mulai. Baru mulai. Bang Agus, Saferi, dan semuanya kawan-kawan yang sudah hadir, terima kasih ya. Selamat malam, selamat bergabung kembali. Aku udah lama loh kawan nggak live, ini baru udah semingguan lebih malah. Brigadir Heidi, welcome, selamat malam, selamat bergabung, terima kasih hadirnya. Sebenarnya nggak enak nih sampai nyender, sebentar aku duduk aja deh. Nggak enak kayaknya, nggak sopan yo aku nyender gitu. Ya buat kita umat muslim ya, buat umat muslim dan menurut penanggalan Hijriyah itu besok itu katanya sudah tanggal 1 Rajab loh kawan. 1 Rajab ya, bulan Rajab itu bulan yang termasuk salah satu bulan yang mulia. Kalau kita berpuasa di bulan Rajab 1 hari aja deh, gak usah banyak-banyak ya. Puasa sunnah bulan Rajab 1 hari aja. Terserah tanggal berapa, kalau bisa sih tanggal 1 gitu ya. Atau tanggal berapa ya, 27 Rajab atau berapa sih itu? Aku aja tuh pokoknya lupa, pokoknya intinya kalau puasa bulan Rajab itu bagus kawan untuk kita umat muslim ya, walaupun cuma 1 hari nggak apa-apa gitu. Dan memasuki bulan-bulan yang itu termasuk bulan yang istimewa gitu, pas hari Jumat, khotbah Jumat itu biasanya khotib itu akan mengambil tema khotbahnya itu tentang bulan itu gitu kawan. Biasanya bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab itu apa, terus amalan-amalan yang baik di bulan Rajab itu apa, begitu biasanya. Terus Muharram itu apa, bulan Muharram itu keutamanya apa-apa, amalannya baik dilakukan itu apa, terus atau hal-hal yang nggak baik dilakukan atau nggak boleh dilakukan di bulan-bulan tertentu gitu ada kan, biasanya itu dijadikan materi khotbah Jumat gitu. Nah jadi aku karena sering mendengar gitu ya di bulan Rajab itu kawan, kalau kita puasa 1 hari aja di bulan Rajab insyaallah ya, mudah-mudahan asal puasanya itu nggak tahu ya syaratnya, yang penting kita berusaha melakukan yang terbaik itu aja ya. Itu yang penting kita puasa aja, niatnya apa, niatnya karena Allah gitu ya, karena niatnya gini aja, kita puasa niatnya untuk menghormati atau memuliakan bulan yang oleh Allah sudah dimuliakan gitu. Jadi karena Allah gitu aja lah niatnya, insyaallah. Ibu Jul, welcome, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Maryam, terima kasih hadirnya semuanya, terima kasih. Itu niatkan aja seperti itu kawan, insyaallah ya, pokoknya niatnya karena Allah aja gitu ya kawan, nggak usah karena ini itu, pokoknya nggak usah karena pengen ini pengen itu, niatnya karena Allah aja gitu. Soal nanti itu apa ya, puasa itu akan diberikan dengan asbab puasa itu akan diberikan ini, akan diberikan itu oleh Tuhan, ya sudah biarin itu, biar menjadi urusan Tuhan. Yang penting kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah gitu ya, lakukan saja untuk
Untuk apa? Untuk tujuannya untuk menunaikan, untuk mentaati Allah gitu ya, untuk memuliakan apa-apa yang sudah dimuliakan oleh Allah gitu aja. Gak usah karena ingin ini ingin itu gitu. Walaupun kita untuk pengetahuan, untuk ilmu gitu nggak apa-apa, untuk pengetahuan, untuk ilmu itu ya, bahwa puasa di bulan Rajab. Mas Andi terima kasih, Bang Rofa terima kasih. Itu bahwa puasa, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab walaupun mungkin cuma 1 hari itu ya, insya Allah nanti akan diberi minuman dari telaga Rajab itu ya, Bengawan Rajab gitu, nanti di akhirat sana gitu, salah satunya gitu. Banyak kok kemuliaannya tapi aku ya lupa gitu kawan, karena kalau nggak kita pelajari, lama nggak kita pelajari kadang kita lupa gitu. Jadi intinya bulan Rajab itu bulan yang termasuk yang dimuliakan gitu, banyak bulan yang utama gitu. Perbanyak amal ibadah gitu aja, amal ibadah, kita meningkatkan amal ibadah. Terus apa-apa sih amalan-amalan sunnah yang disunahkan di bulan ini dilakukan, tujuannya apa? Tujuannya karena Allah memerintahkan, atau Kanjeng Rasul memerintahkan bahwa dianjurkan untuk melakukan puasa gitu aja. Tujuannya seperti itu aja, karena Allah itu aja, nggak usah ingin itu ingin ini gitu. Pokoknya selama kita melakukan itu karena Allah, insya Allah urusan pahalanya akan dikasih apa itu nggak usah kita pikirin gitu. Yang penting itu kan janjinya Allah sendiri, atau yang berjanji Allah sendiri ya biar itu menjadi urusan Allah gitu. Yang penting kita disuruh puasa ya kalau bisa puasa gitu, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Kalau bisa puasa ya lebih bagus, tapi aku kayaknya besok nggak bisa puasa ini kawan, nggak bisa, maklum ya. Ya biasalah nggak bisa puasa aku. Mungkin nanti ya, kan 1 bulan Rajab itu 1 bulan, mudah-mudahan nanti bisa puasa walaupun hanya beberapa hari gitu. Mbak Cika Tasbih welcome, ada juga user Bunda Lia Indrayani, Bu Yuni, terima kasih semuanya kawan-kawan, welcome, salam kenal juga untuk teman-teman yang baru pertama kali ketemu room ini ya. Mbak Popi terima kasih, Mas atau Mbak Rofa HF terima kasih semuanya. Siapa ini? Mas Jabrik, terima kasih Mas Jabrik. Aku mungkin nggak lama kok kawan, cuma sebentar aja cuman manasin akun gitu. Nanti kalau mau gitu ya, kalau mau live lagi sebentar itu karena udah undangan live together, aku lagi nggak ingin ya, soalnya udah lama aku nggak live, jadi kayaknya aku lagi nggak pengen live together lagi pula kawan. Nanti kalau aku live together gitu ya, biasanya aku akan asik ngobrol dengan orang yang teman kita live together itu gitu, jadi akhirnya nggak nyapa yang di bawah gitu kan, soalnya ribet gitu kalau live together, apalagi banyak gitu ya, 2 atau 3 orang gitu, nanti sana ngobrol gitu kan, jadi sampai mau nyapa yang di sini gitu nggak enak gitu, ribet gitu, jadi aku males aja aku. Bang Nawawi Syamsuri welcome, akhirnya nggak kesapa malah teman-teman yang ada di sini kalau aku live together biasanya. Ya namanya kita manusia pengennya adil gitu ya, bisa memperlakukan semua teman kita itu dengan adil gitu, tapi kadang ya kemampuan kita terbatas gitu kawan, jadi ya kadang kalau kita asik ngobrol dengan dia di atas, yang di bawah lupa gitu. Yang mendingan seperti ini aja, ada nggak ada orang nggak masalah gitu ya. Ya pokoknya aku live sebentar itu udah jadi seperti itu ya kawan. Terus kemudian ini adalah hari terakhir di tahun 2024 ya kawan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita tertinggal di tahun ini semuanya dosa-dosa kita tertinggal dan terhapus, dan untuk masuk ke tahun baru, tahun Masehi ya, tahun baru Masehi itu mudah-mudahan besok kita menjadi, ini adalah pijakan atau langkah awal untuk menjadi lebih baik di tahun depan ya kan, tahun Masehi.
Karena penanggalan tuh kan ada penanggalan Masehi, ada penanggalan Hijriah gitu. Kalau bagi umat muslim ya tahun barunya memang menggunakan penanggalan Hijriah. Tetapi mau nggak mau kita harus mengakui ke penanggalan Masehi itu secara umum kan kita gunakan tahunnya juga tahun Masehi ini gitu ya. Misalnya aja di kalau kita membuat surat-surat atau apa kan yang digunakan juga penanggalan Masehi kan. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu ya, insya Allah nggak apa-apa. Yang penting kita nggak ikut hura-huranya aja gitu, nggak ikut hura-huranya di tahun baru ini gitu ya. Lebih baik ke perenungan diri aja, lebih ke perenungan diri, muhasabah diri gitu. Kalau kita menjadikan tahun yang sudah berlalu ini untuk merenungi segala apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini, untuk kemudian kita perbaiki yang kurang-kurang itu, untuk kita perbaiki di tahun depan gitu ya. Yang salah-salah untuk kita tinggalkan dan kita memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik di tahun yang akan datang. Itu kan sama aja juga dengan ini kawan, karena ada kalimat hari ini, kalau bisa hari ini lebih baik dari kemarin, terus besok lebih baik dari hari ini, dan besoknya lagi lusa lebih baik dari besok gitu kan. Jadi intinya peningkatan kepada hal yang lebih baik gitu aja. Lebih baiknya itu ke pribadi, lebih ke pribadi. Ada Bunda Bunga Hiasanmu, terima kasih. Terus Bunda Tati Putri, ini Bunda Tati tuh, namanya ganti, aku sampai nggak tahu. Ada Brother Muhammad Subi, maaf ya nggak kesapa tadi, ngoceh. Ada aku apa ini? Ihud apa itu, aku nggak bisa baca. Ya pokoknya Yahud apa itulah, nggak tahu ya. Terus kemudian ada Mbak Sri Mulyawati, terus juga ada Ken Aro. Ken Aro itu pasangannya Ken Dedes ya. Ken Dedesnya di mana bang? Pokoknya tahun baru ini nggak usah ikut hura-hura, intinya seperti itu ya kawan. Untuk lebih ke muhasabah diri, atau kalau misalnya pengen keluar ya niatkan saja itu untuk menyenangkan keluarga aja gitu. Untuk menyenangkan keluarga, makan kumpul keluarga gitu ya, bukan untuk merayakan tahun baru gitu, tapi untuk menyenangkan keluarga. Pokoknya apapun itu kalau bisa kita niati dengan niat yang baik ya kawan, kita niatkan dengan niat yang baik, karena nilai dari sesuatu perbuatan itu tergantung niat juga itu. Yang penting niatnya kita perbaiki niatnya dibenerin, terus kemudian amalnya itu juga yang penting tidak menyimpang gitu dari apa ya sudah menjadi aturan-aturan agama gitu aja, insya Allah. Karena yang dinilai itu kadang gini ya, kadang kita itu suka bilang begini, kadang kita itu berbuat itu sesukanya, terus kemudian habis itu bilangnya gini, yang penting kan niatnya gitu. Biasanya tuh orang kadang begitu, kadang ya ada yang sebagian ada sebagian orang tuh yang bicara seperti itu, yang penting kan niatnya gitu. Kalau perbuatan dohiriyahnya tuh kadang sesukanya, terus kemudian saat ditegur atau dengan alasan yang penting kan niatnya gitu. Ingat ya kawan, ini kita kan teman, kita kan saudara sesama muslim, saudara sama manusia gitu ya. Ingat bahwa yang dinilai oleh Allah itu nggak semata-mata cuma niat ya kawan. Memang benar perbuatan dohiriyahnya baik, kalau niatnya salah itu juga nggak bernilai gitu ya. Terus kemudian niat itu bisa menjadi yang utama memang, tetapi harus dibarengi dengan perbuatan dohiriyah atau amaliyahnya itu ya yang sesuai gitu. Nah misalnya contoh saja kalau yang niatnya salah ya kawan, perbuatan dohiriyahnya benar secara syariat, secara aturan hukum agama bagus, benar,
Contoh sedekah, tetapi sedekah itu kan bagus. Agama menganjurkan kita untuk bersedekah, untuk menolong orang, untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Itu sudah bagus saat kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi ternyata saat niatnya salah gitu ya. Tujuannya bukan karena memenuhi perintah Tuhan, tetapi untuk pamer, untuk agar disebut orang yang dermawan, agar disebut orang yang yes, pokoknya intinya seperti itu, atau malah tujuannya untuk bersedekah itu untuk menarik ya, menarik rezeki yang jauh lebih banyak lagi gitu. Ya Allah alam ya. Tetapi intinya kalau tujuannya nggak benar, itu jadi nggak bernilai, kurang bernilai, walaupun secara hukum dan secara dohirahnya benar gitu. Nah tetapi sebaliknya kawan, niat kita itu baik, tetapi kemudian amalannya itu salah gitu, amalannya itu melanggar aturan gitu tuh juga belum bagus gitu ya. Yang afdol itu ya niatnya bagus, niatnya benar, terus kemudian secara amaliyahnya itu juga benar, nggak melanggar gitulah. Itu yang namanya afdol, lebih pas gitu, karena Tuhan itu yang dinilai dua, satu niatnya dan satu amalnya. Aku ngomong kayak gini karena aku pernah dengar kajian gitu ya dari beliau Kiai Haji Romo Yai Hadratus Syekh Asrori Al-Isaki gitu ya, pengasuh pondok pesantren Kedinding, pengasuh pondok pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya, dan beliau sudah pulang ya, maksudnya beliau sudah apa ya sebutannya, sudah pulang ke rahmatullah. Kita bener nggak ya? Karena aku pernah dengar, biasanya sih aku suka bilang gitu juga, bahkan aku pun bilang gini, aku nanti pengennya nggak mati aku pengennya pulang pulang ke rahmatullah gitu. Ternyata tapi aku pernah dengar atau baca kalian sekali itu katanya nggak boleh bilang ke rahmatullah kita, apa gimana ya, entahlah pokoknya. Jadi aku jadi ragu gitu mau bilang pulang ke rahmatullah itu. Sebentar ya kawan, aku sapa dulu ini teman-teman yang hadir tuh gak kesapa. Ada Bang Rujak Buarini, Bang Rujak gimana sih ini? Ada Rujak Buarini, terus kemudian ada Bunda Icusmu, terus ada Bunda Azir Chan, welcome Bunda. Bagaimana kabarnya Bunda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu bahagia, senantiasa di dalam kebaikan kita semuanya ya, ya Bunda-bunda, kawan-kawan semuanya. Aku tadi ngomong apa lupa. Itu menggoreng apa itu, kronyas nih. Pengen makan, aku lapar, mau makan dulu. Ntar deh, ada 22 menit, aku 30 menit aja deh, aku mau 30 menit mau turun, habis itu nanti kalau mau ya kita live lagi, kalau enggak ya udah turun, pokoknya aku live. Tap-tap layarku kosong melompong. Aku biasanya perbantukan itu ya, akun kecil, akun itu ya, akunku yang khusus untuk membantu itu biasanya kadang aku keluar, tapi aku males, biarin aja kosong juga ya, biarin ada yang ngetap syukur, nggak ada ya sudah nggak apa-apa, biar kosong juga nggak apa-apa. Apa lupa aku tadi ngomongin apa tadi ya. Oh ya, yang dinilai itu oleh Allah itu dua kawan ya, nggak sekedar niatnya aja. Intinya jangan menyepelekan salah satunya, gitu aja. Kadang tapi kalau aku pikir-pikir, aku renungkan gitu ya, karena aku tuh kadang sering aku renungi gitu ya, aku pikirkan gitu. Itu kalau dipikirkan bener juga, yang dipikir kalau yang dinilai itu dua itu bener juga ya kawan. Apa? Niat dan amaliyah ya, atau amal perbuatannya. Ternyata kalau dipikir kawan, direnungkan itu klop, masuk itu kawan. Masuk gimana? Itu kita manusia ini terdiri dari dua unsur ya kawan. Ada unsur dohiriyah, ada unsur batiniyah. Ada sisi dohir, ada raga, ada nyawa, ada dohir, ada batin. Dari manusia ini sendiri ada dohir, ada batin ya. Ada jasad,
atau raga, ada ruh gitu. Nah, ya benar kalau kalau ternyata dinilainya tuh dua juga benar. Jadi perbuatan jasad kita ini harus benar sesuai hukum-hukum syariat. Terus niat itu hubungannya dengan batin, karena niat itu kan di dalam hati kan. Niat itu di dalam hati. Jadi hubungannya niat itu dengan batiniahnya, dengan ruhnya, dengan batinnya, amalan batinnya. Jadi amalan batinnya benar, amalan jasad raganya dohirnya benar. Jadi benar kalau yang dinilai itu dua itu benar. Jadi maksudnya klop gitu ya. Aku nggak membenarkan atau menyalahkan. Aku siapa ya membenarkan dan menyalahkan. Tapi maksudnya kalau direnungi secara logis pun masuk gitu loh. Secara logika pun masuk kalau yang dinilai dua itu masuk gitu. Kok dua? Ya karena manusia itu terdiri dari dua, dohir dan batin gitu. Jadi yang dinilai adalah batinnya bagaimana, secara penilaian batinnya itu, niat itu berhubungan dengan batinnya bagaimana, dan secara amalan dohirnya itu bagaimana. Secara dohir menyelisihi atau melanggar gak dengan aturan, cocok gak dengan aturan-aturan dohiriah. Ya aturan-aturan syariat itu kan untuk mengatur dohiriah gitu. Bang Heri, terima kasih. Kenang, welcome. Terima kasih, selamat malam, salam kenal, salam silaturahim. Dari Melati Putih. Saya dari Jawa. Abang dari mana ini? Ya. Iya Allah, terima kasih Bang. Baik sekali Anda memberiku love orange. Terima kasih sudah menyayangiku Bang. Sayang juga untuk Anda. Kenapa? Karena gini Bang, ini jangan dibawa ke arah yang negatif thinking ya. Karena sayang itu kita bukan berarti terus cinta asmara, bukan gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada juga di dalam orang Islam itu, di dalam ajaran Islam itu ada kalimat begini, man la yarham la yurham, atau gimana lah intinya, barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayangi gitu. Jadi sayang itu bisa bermakna luas, bukan berarti cinta asmara gitu antara lawan jenis, bukan gitu. Sayang itu kan bisa luas maknanya. Kita sayang dengan binatang, sayang dengan tumbuhan, itu kan bukan berarti kita cinta gitu kan. Nah, begitu pula dengan Anda. Karena Anda sudah menyayangi saya sayang juga dengan Anda. Terima kasih ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang dari mana nih kalau boleh tahu nih? Kenalan deh, mumpung ada orang yang masuk, diajak ngobrol aja dulu ya. Boleh tahu Abang dari mana kalau boleh tahu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena saya sendiri gini, Bang. Di media sosial ini aku juga ada privasi yang tetap jaga. Maksudnya Kalimantan Tengah. Wow, Abang dari Kalimantan Tengah, saya dari Jawa, Bang. Tapi Jawanya aku nggak bisa nyebutin. Nah, ini yang aku bilang tadi gitu ya. Bahwa kita, sebagian dari kita mungkin ya, nggak semuanya. Sebagian dari kita ada yang tidak ingin dikenali gitu. Maksudnya tidak ingin terlalu banyak explore di media sosial gitu, Bang. Contohnya aku gitu. Aku pokoknya intinya aku orang Jawa. Pulauku tinggalnya di Pulau Jawa seperti itu. Sukunya suku Jawa, tetapi Jawanya mana aku mohon maaf tidak bisa memberitahu, Bang. Abang udah sebentar aku udah ngikutin belum sih? Aku cek dulu deh, Bang. Oh, kita udah berteman yo. Siapa ini? Jangan-jangan ini teman lama tapi aku ini Dokter Heri bukan sih? Bang, jangan-jangan ini Dokter Heri bukan sih ini? Iya, jangan-jangan. Sebentar. Ih, bener. Ya Allah. Ih. Aku ngelihatnya cek, aduh ini siapa, wajahnya beda gitu, Bang. Ya Allah ya Rob, kaget aku. Ini ada orang ganteng masuk di sini. Siapa ini ganteng banget ini masuk di sini, kaget loh aku, Bang. Beneran. Aduh, namanya ganti soalnya. Jadi aku kan nggak mengenalimu, Bang. Terus aku lihat profilnya agak beda juga itu. Tuh agak beda juga tuh.
Wih, ketawa lagi ngakak-ngakak. Gimana ini? Ini masih di tempat kerja atau di rumah nih? Aku manggilnya apa nih? Ya udah sesuai nama baru aja ya, nama baru aja. Aku tuh udah lama nggak live streaming. Gak di Jawa sekarang. Ah, maksudnya? Maksudnya gimana? Aku takut salah memahami kalimat. Bang Herinya lagi di Jawa sekarang maksudnya? Atau itu pertanyaan padaku? Nggak di Jawa sekarang gitu. Aku bingung nih, takutnya salah memahami. Makanya aku pertegas, aku tanyakan dulu, takutnya salah paham aku. Maksudnya abang yang lagi di Jawa ya? Ya, lagi tahun baru. Wah, datang Bang Abdurrahman. Terima kasih hadirnya. Ini Bang Abdurrahman yang biasa bukan ya? Aku suka loh nama Abdurrahman. Aku sangat suka nama Abdurrahman. Kenapa? Nggak tahu, aku pokoknya menyukai nama Abdurrahman itu. Suka. Dari dulu tuh aku nama Rahman itu aku suka gitu. Dari dulu. Nah, Abdurrahman ini aku suka nama Abdurrahman. Yang lagi tahun baru. Ya lagi tahun baru. Bang di mana nih? Jawanya di mana? Wah, jangan-jangan rahasia juga. Kalau emang sama yang nyata, doain yang terbaik gitu ya. Gimana manggilnya, aku gak bisa bacanya. Bingung kan aku kalau suruh baca tulisan Arab gundul. Beli apa ini makanan kesukaannya? Oh, sukanya apa nih? Bang Heri suka bakso nggak? Bakso, soto, apalagi tuh. Aku sih kalau pergi itu biasanya ya kalau jajan tuh langganannya itu cuma ya itu soto, bakso, mie ayam. Cuman itu aja. Jarang beli yang macem-macem, itu jarang. Kebab aku suka juga kebab. Iya, aku jadi pengen kebab. Enak banget kebab. Gak, saya suka sate. Weh, sate enak. Aku juga suka sate. Weh, anakku tuh mau ini bikin sate. Tuh tadi kemarin tuh udah beli 2 ekor ayam tuh. Terus tadi udah disembelih, mau dibikin sate sama temen-temennya. Malam baruan ini mau bikin sate kali tuh anakku. Udah ya dimasak sendiri, nggak minta tolong aku gitu. Dimasak sendiri sama temen-temennya mau bikin sate ayam. Ayamnya udah beli 2 ekor. Terus tadi udah dipotong, udah dibubuti bulunya, udah dicabutin, nggak tahu, udah dipotong-potong, udah apa itu marinasi mungkin. Nanti malam tinggal bakar kali. Malam liburan kan, besok tanggal 1 libur kan, tanggal merah. Silahkan menikmati jalan-jalannya, menikmati suasana malam sambil ngelarisin tukang jualan sate gitu ya. Ngelarisin tukang jualan sate, diborong satenya kalau perlu gitu ya, biar seneng pedagangnya. Aku mau makan dulu, aku lapar yo. Aku seharian tuh udah makan belum ya, males makan aku kadang seharian itu makan. Tapi tadi pagi aku udah makan ding, aku makan sekali tadi pagi doang. Aku tuh kadang males makan gitu. Makan itu kalau nggak kerasa lapar banget itu kadang males gitu. Aku mau turun kawan, aku mau makan dulu, nanti kalau habis makan aku insya Allah live lagi ya. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang sudah hadir ya. Tadi kan cuman manasin akun aja, udah lama nggak live gitu ya, udah 1 minggu lebih mungkin. Kadang saya membuat VT atau kadang saya mengunduh videoku live streaming gitu. Dan kan videoku live streaming panjang-panjang, ada yang 2 jam, ada yang 1,5 jam, ada yang 3 jam, bahkan ada yang 4 jam. Makanya ngunduh itu lama banget gitu, jadi nungguin itu. Dan kalau ditinggal pergi itu nanti ngulang lagi dari awal, misalnya ya ngunduhnya udah dapat berapa persen tuh, 30%, 40%, 50%. Nanti kalau kita keluar dari itu jadi hilang, jadi ngunduh lagi dari awal gitu. Bang Mikel, Brother Mikel, welcome, thank you so much for coming. Iya kawan-kawan, aku ucapkan banyak terima kasih
Aku mau turun dulu, aku mau makan. I want to eat. I'm hungry. Later I will to live again, inshallah. Ya. Thank you so much for coming. Thank you for your support. Thank you for everything. And thank you for all my friend. Nah, untuk teman-temanku semuanya terima kasih. Saya mau turun dulu mau makan ya. Kalau ada kesalahan ucapan atau sikap mohon dimaafkan ya. Bila taufiq wa hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.